Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan OC Electro Service. Oke, gimana kabarnya sobat? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mengklik video ini ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, dilanjut ya. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah tuner digital ya. Tuner digital. Jadi ini sudah dipasang di TV LED ya. Kurang lebih saya masang di TV LED kurang lebih setahun yang lalu ya, saya modifikasi dan ternyata sekarang tampilannya di layar TV-nya nggak ada tampilan ya, cuma HDMI ya. Kemudian saya cek, setelah saya cek ini kemungkinan masalah di tuner digitalnya ya. Oke, nanti kita akan coba saja ya. Kita akan cek tegangannya di mana masalahnya ya. Ini sudah saya hubungkan buat input 12 voltnya pakai jack ya. Kemudian output video juga saya pakai jack seperti ini supaya supaya lebih mudah untuk kontrol di ininya ya, di layarnya. Saya pakai biasa layar mini nih ya, seperti ini. Sudah saya colokkan nih. Nanti kita akan cek di mana masalahnya ya, tegangannya ya. Oke, nanti kita akan coba colokan. Ini posisi di AV ya. Oke, kita langsung saja kita akan cek tegangannya. Ya, saya taruh di sini ya biar lebih jelas. Oke. Ini nanti kita remote akan kita bikin ya. Ini seperti ini nanti kalau sudah ada tampilan ya, kalau jadi ya. Oke, kita akan colokan untuk tegangan 12 voltnya ya. Ini adaptor 12 volt. Oke, kita nanti akan cek tegangannya silo ya. Nah, perlu dijelaskan ya sobat, bahwa ini tegangan inputnya ya. Sebentar saya jelaskan dulu. Ntar saya tapu dulu. Jadi ini tegangan input 12 volt nih, dari sini masuk ke IC ini nih ya. IC ini 12 volt di kaki tengah nih, 12 volt input, kemudian keluar ke kaki yang keberapa nih, kedua ya, kaki tengah yang ini keluar 5 volt ya. Jadi di sini harusnya ada tegangan 5 volt nih di sekitar kapasitor ini nih, tegangan 5 volt. Kemudian tegangan 5 volt disuplai ke IC ini, input 5 volt, kemudian di step down ya, keluar jadi 3,3 volt ya. Di sini ya 3,3 volt masuk ke IC regulator, kemudian IC dari 3,3 volt dirubah ke 1,8 ya, 1,8. Nah, kemudian yang ini IC regulator juga, IC step down ya, dari 5 volt diturunkan jadi kalau tidak salah jadi 1,2 volt ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan cek ya tegangannya, inputnya dan outputnya ya. Kita langsung kan cek. Oke, sudah saya colokkan ya tegangan inputnya 12 volt. Coba kita akan cek tegangan. Sebentar, kecilin dulu ya. Kita akan cek tegangan ya. Oke, kita akan coba cek tegangan inputnya ya. Kita akan cek tegangan inputnya. Ntar saya besarkan dulu. Oke. Ya. Kelihatan. Oke, kita akan cek tegangan input 12 voltnya ya. Di sini nih. Di kaki sini. Ya, 12 volt ada ya, tuh. Tegangan inputnya di sini 12 volt. Kemudian tegangan output yang 5 volt ya di sini ya.
tuh 0, ya. Ini 5 voltnya 0, otomatis di sini tegangan yang untuk 3,3 voltnya tidak ada ya, tuh kosong ya. Apalagi di sini juga sama nih, tuh kosong ya. Jadi kita telusuri dulu nih masalah yang output 5 voltnya nih, karena tidak keluar ya. Oke, kita akan coba telusuri ini ya. Oke, kita cabut inputnya, kemudian kita pakai skala buzzer ya, apakah short tegangan, apakah ini resistansinya ya. Nih kita akan coba cek di tegang di kapasitor ini ya. Ini kapasitor SMD nih. Nah, ini kapasitor ini nih. Nah, ini nih. Itu skala buzzer. Kita cek nih. Nah, berapa itu ya? Bunyi ya. 10 ohm ya. Coba kita balik. Kita balik. Ya, short ya. Short nih 10 ohm tuh. Jadi ini short. Nah, kita akan telusuri penyebab shortnya ya. Apakah dari kapasitor atau dari IC step down-nya ini ya. Ini IC ini ya. Kemungkinan antara IC ini atau kapasitornya ya. Kalau kita coba kita colokkan, kita pegang, mana yang panas nih. Kita pegang. Oh, IC ya. Iya, IC yang panas ya. Oke, kita akan lepas IC-nya ya. Kita akan coba cepat lepas IC-nya. Apakah nanti akan ada apa, resistansinya akan berubah ya. Kita lepas aja nih, panas nih. Oke, kita akan lepas IC-nya. Ya, sudah lepas ya. Nah, sudah lepas, kita akan coba bersihkan ya. Oke, kita akan coba cek. Kita akan coba cek ya, apakah masih short di kapasitor yang tadi ya. Coba kita cek. Sudah tidak short ya. Tuh. Sudah tidak short lagi. Berarti positif IC yang tadi ya. Nah ya, sudah tidak short lagi ya. Tuh. Oke, kita akan coba suntik tegangan ini ya. Tegangan di elko ini kita akan coba suntik tegangan 5 volt, apakah dia bekerja ya. Kita akan menggunakan step down ya, step down step down IC untuk 5 volt ya. Kita coba ya. Oke, kita ini dulu. Oke, sobat, kita cobakan menggunakan IC ini ya, 5 volt ya, 7805 ya, L7805. Kita akan coba. Ini kita sementara untuk ini dulu ya, untuk apa namanya, sekedar tutorial. Kita akan coba di sini nih.
taruh di sini inputnya. Seperti ini kita coba ya. Saya menggunakan IC 7805 ya, dari input 12 volt nih. Ini outputnya 5 volt ya. Saya sambung ke elko ini. Nih elko ini ya 5 volt ya. Kita akan coba ya, apakah bisa hidup ya. Oke. Ini kita akan coba. Ini saya tampilkan ke posisi AP dulu ya. Oke. Ntar kita akan cek tegangannya ya. Oke. Ntar ini sudah tidak shock kah? Tidak ya. Oke, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba ya. Nah, sudah ada tampilan ya, tuh ya, sudah nyala berarti nih Wicom tuh sudah nyala. Bentar, apakah dia mati? Kita akan cek tegangan lah. Bentar. Ya, kita akan cek tegangan. Nih awal di on dia hadir ya. Tegangan sekitar 5 volt ya. Tuh. Ada 5 volt ada. Tuh, terus dia mati ya. Nah, ini enggak ada tampilan ya. Tuh. Masih ngeblank ya. Enggak ada tampilan. Di sini tegangan tuh drop ya. Aduh, nggak kelihatan nih. Jadi tegangan 5 voltnya drop nih. Cuma beberapa menit tuh tegangan 5 volt jadi 2,1 ya. Otomatis tegangan 3,3 volt juga drop ya. Tuh ya, drop. Jadi tegangan jadi drop nih yang 5 volt ke sini. Apakah ini IC-nya yang tidak kuat ya? Tapi kalau di start lagi nih, dimatiin, hidupin lagi, dia bisa hidup ya 5 volt ya. Kita akan coba ganti IC ininya nih. IC-nya panas banget. IC-nya ya. Kita coba ganti IC ininya nih. Mungkin IC-nya kurang bagus ya. Nggak kuat. Nih. Panas banget IC-nya. Kayaknya sepertinya IC-nya nggak kuat ya. Kita akan coba ganti IC ini. Oke sobat, kita coba ganti step down ya. Kita sambungkan dulu inputnya ke tegangan 12 volt. Input 12 volt ya. Oke, kita adjust dulu ya, biar outputnya sampai 5 volt ya. Kita akan cek nanti outputnya berapa. Oke, kita on kan. Kita cek outputnya ya. Ini 5 volt ya, 5,2 ya. Sebenarnya sudah sekitar 5 volt tuh ya, sekitar 5,2. Oke, kita akan coba langsung sambung saja ya. Kita matikan dulu, kita sambung outputnya ya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba apakah sudah bisa. Oke, nah sudah ada tampilan. Apakah dia ya, sepertinya ada ya, sudah normal nih. Sepertinya kita coba colokan antena ya. Kita colokan antena ya, sudah ada ya tampilan ya. Oke ya, seperti ini. Alhamdulillah sudah bisa. Jadi kita menggunakan step down saja ya, 5 volt input 12 volt, kita pakai step down seperti ini ya. Jadi tampilan sudah ada nih, alhamdulillah ya, seperti ini. Oke, dengan menggunakan step down, jadi ini bisa kembali ya.
bisa normal kembali seperti ini ya. Oke ya, demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada manfaatnya ya, silakan like dan subscribe-nya ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Ini nanti kita akan rapikan ya. Ini sekedar tutorial ya, seperti itu caranya mengatasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.